Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan apa saja yang dilakukan pada praktikum manajemen hama vertebrata kali ini. Jadi salah satu jenis hama vertebrata yang dijadikan sebagai uji pengamatan pada praktikum manajemen hama vertebrata ini yaitu hama tikus, di mana hama tikus ini merupakan salah satu hewan yang dianggap sebagai musuh dan juga hama bagi manusia. Hewan pengerat seperti tikus sungguh tidak diharapkan kehadirannya di rumah, karena tidak mudah untuk melakukan pengusiran pada tikus. Umumnya tikus hanya akan melakukan aktivitas pada malam hari ketika tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia, hingga menyulitkan manusia untuk menangkap dan membasmi hewan satu ini. Satu permasalahan yang ada di dalam masyarakat adalah keberadaan tikus yang ada di sekitar lingkungan hidup manusia, di mana tikus ini merupakan salah satu satwa liar yang menjadi hama penting bagi kehidupan manusia, baik itu di dalam pertanian, perkebunan, maupun pemukiman. Sebagian besar petani untuk menangkap tikus memerlukan atau menggunakan alat perangkap secara konvensional. Salah satu alat perangkap tikus konvensional di Indonesia yang telah dipakai sejak dahulu adalah perangkap sangkar atau catch and release mouse traps. Perangkap sangkar ini merupakan perangkap manusiawi karena tikus yang masuk ke dalam perangkap hanya akan terjebak kemudian segera tanpa tersakiti. Namun sayangnya tikus akan tetap ada dan berkembang. Tikus baru akan tetap kembali lagi ke sawah atau perumahan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat perangkap tikus yang dapat menginformasikan keberadaan tikus di suatu wilayah atau lahan agar pengendalian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk kelompok kami pada praktikum ini, pertama yang dilakukan ialah pemasangan perangkap atau uji trap seperti yang dijelaskan tadi. Untuk kelompok kami memilih perangkap sangkar seperti yang dijelaskan tadi. Jadi hasil pengamatan kami pada uji trap atau pemasangan perangkap ini yaitu yang pertama, tikus yang diperoleh yaitu tikus rumah atau Rattus danezumi. Yang kedua, lokasi penangkapan atau pemasangan perangkap tikus yang kami lakukan yaitu di Desa Purnakarya, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menangkap tikus yaitu terdapat 5 hari. Yang keempat, peletakan perangkap tikus ini yaitu kami tempatkan di sudut rumah yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk praktikum kedua dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Baik, setelah tikus terperangkap ke dalam sangkar, maka tikus tersebut dipindahkan ke dalam kandang yang lebih luas yang sudah dilengkapi tempat makan, tempat minum, serta dialasi styrofoam. Makanan yang diberikan ke tikus yaitu ubi dan keju yang dipotong kecil-kecil sebanyak 20 kotak dan diberi air. Pemberian makan dilakukan setiap hari setelah pemindahan dari perangkap ke dalam kandang yang lebih luas selama 4 hari sebelum dipuasakan dan diberi makanan yang mengandung pestisida. Selanjutnya pembersihan kandang dan pergantian pakan dilakukan setiap hari sebelum dilakukan uji mortalitas tikus. Kami melakukan pengamatan mulai dari morfologi tikus, keberadaan tikus seperti ukuran, ciri-ciri umum tikus, kotoran, bau, urit, serta presentasi makanan yang dihabiskan. Setelah itu dipuasakan sebelum diberikan makanan yang mengandung pestisida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komala Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji pestisida. Dalam praktikum ini ada 2 jenis bahan yang digunakan untuk merancang pengendalian yang tepat dan menyusun konsep pengendalian hama tikus terpadu. Yang pertama adalah dengan memberikan umpan beracun atau rodentisida yang secara umum terdiri dari bahan racun, bahan umpan, dan bahan tambahan. Dan untuk itu, umpan berarti harus dimakan oleh tikus. Oleh karena itu, bahan racun harus dicampur dengan umpan yang paling disenangi tikus.
Yang kedua adalah penggunaan pestisida nabati sebagai konsep pengendalian yang ramah lingkungan dan menjadikan pengendalian hama tikus terpadu. Pestisida yang digunakan ada dua, yaitu pestisida nabati yang berbahan dasar daun mimba dan rodentisida. Pembuatan pestisida nabati berbahan dasar daun mimba yang pertama yaitu daun mimba ditimbang sebanyak 200 gram, kemudian dipotong kecil-kecil agar mudah di blender. Setelah di blender, dilakukan penyaringan guna untuk memisahkan ampas dengan sari-sarinya. Setelah itu, dimasukkan makanan tikus, yakni ubi kayu yang sudah dipotong-potong. Untuk rodentisida, ditimbang sebanyak 6 gram, lalu ditaburkan ke ubi yang sudah dipotong-potong. Setelah dipuasakan selama 1 kali 24 jam, tikus diberi makan yakni ubi kayu yang telah dicampur dengan rodentisida dan pestisida nabati yang berbahan dasar daun mimba. Selanjutnya, kita akan menunggu reaksi tikus tersebut. Jika tikus tersebut ada yang sudah mati, maka akan dilakukan pembelahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.